Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riris Yuwana Munfaizah, NPM 241055201084. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum hardware dasar dengan tema instalasi Ubuntu sebagai alternatif sistem operasi dan identifikasi serta penanganan pada permasalahan RAM. Pesatnya perkembangan teknologi komputer menuntut pengguna tidak hanya mampu mengoperasikan, tetapi juga memahami cara kerja sistem secara mendasar. Fondasi ini penting untuk optimalisasi penggunaan, perawatan, serta penanganan kendala teknis baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak. Praktikum ini difokuskan pada instalasi Ubuntu sebagai representasi sistem operasi open source yang aman dan stabil, serta analisis troubleshooting RAM sebagai komponen vital penyimpan data sementara. Melalui pengkajian kedua aspek ini, diharapkan tercipta pemahaman komprehensif mengenai sinergi antara hardware dan software dalam membangun sistem komputer yang handal. Rumusan masalah ada dua. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah instalasi sistem operasi Ubuntu. Yang kedua, apa saja permasalahan yang timbul pada RAM, serta bagaimana cara mengidentifikasi dan penanganannya. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, menjelaskan dan mempraktikkan langkah-langkah instalasi Ubuntu sebagai alternatif sistem operasi. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada RAM serta menerapkan cara penanganannya. Kajian pustaka. Sistem operasi secara garis besar, sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang terletak pada hard disk atau memori komputer yang bertugas mengatur atau memanajemen hardware dan software yang berada di dalamnya. Sistem operasi sendiri sangat diperlukan bagi perangkat komputer jika diibaratkan sistem operasi ini ibarat ruh bagi manusia. Open source. Software open source adalah istilah yang digunakan untuk software yang membuka atau membebaskan source code-nya untuk dilihat oleh orang lain dan membiarkan orang lain mengetahui cara kerja software tersebut dan sekaligus memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada software tersebut. Salah satu keunggulan software open source adalah bahwa software dapat digunakan tanpa membayar lisensi. Biasanya orang mendapatkan software ini dari internet. Salah satu open source yang terkenal yaitu Linux serta Ubuntu. Ubuntu merupakan salah satu sistem operasi turunan dari distro Linux jenis Debian Unstable. Ubuntu merupakan proyek untuk komunitas yang bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem operasi beserta dengan paket aplikasinya yang bersifat free dan open source. Karena Ubuntu mempunyai prinsip untuk selamanya bersifat gratis, free of charge, dan tidak ada tambahan untuk versi Enterprise Edition. VirtualBox. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi untuk menginstal sistem operasi. Sistem operasi VirtualBox ini memiliki banyak sekali keunggulan, salah satunya sebagai media untuk install ulang sistem operasi Windows dan Linux. Perangkat keras komputer merupakan suatu komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan sebuah perintah yang sudah diprogramkan atau dalam arti singkatnya sebuah komponen pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, dan diraba. Tidak hanya bentuk fisiknya saja, perangkat keras secara fungsi akan saling terhubung satu sama lainnya. Seperti contohnya, perangkat keras komputer yang paling penting yaitu RAM, hard disk, motherboard, dan juga CPU sebagai pengelola sistem dan penyimpanannya pada komputer. RAM, Random Access Memory, yaitu suatu perangkat keras yang mempunyai fungsi untuk penyimpanan data ataupun instruksi yang dilakukan oleh prosesor. Berbeda dengan hard disk, penyimpanan pada sebuah RAM yang sifatnya sementara. Jadi, ketika komputer dimatikan, data ataupun instruksi yang disimpan oleh RAM akan hilang atau dikosongkan kecuali pada komputer tersebut dalam mode hibernate. Metodologi praktikum. Yang pertama yaitu instalasi Ubuntu sebagai alternatif sistem operasi, di mana kita harus menyiapkan alat dan bahan seperti komputer atau laptop dengan versi minimal Core i3. Yang kedua, RAM minimal 4 GB, memori harddisk atau SSD minimal 25 GB. Yang ketiga, kita harus memiliki aplikasi VirtualBox serta ISO Ubuntu. Nah, langkah-langkah atau metode dalam instalasi Ubuntu yaitu pertama instalasi VirtualBox, kemudian instalasi Ubuntu, kemudian konfigurasi Ubuntu, lalu yang terakhir Ubuntu selesai diinstal. Nah, yang kedua yaitu metodologi praktikum untuk identifikasi dan penanganan pada permasalahan RAM. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu komputernya sendiri, alat obeng, kuas, maupun kain microfiber sebagai pembersih perangkat untuk membersihkan modul RAM. Nah, metodologinya yaitu pertama persiapkan alat bahan,
Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, analisis penyebab. Nah, yang terakhir, baru melakukan penanganan serta perbaikan. Hasil dan pembahasan instalasi Ubuntu sebagai alternatif sistem operasi. Yang pertama yaitu instalasi VirtualBox. Sebelum melakukan instalasi VirtualBox, kita harus mengunduh dulu aplikasi VirtualBox di situs resminya. Setelah itu, kita instalasi VirtualBox-nya dengan pilih opsi I accept of the license agreement, kemudian klik next, dan lanjutkan proses instalasi hingga selesai. Yang kedua, ketika sudah muncul finish, maka VirtualBox berhasil diinstal. Setelah VirtualBox berhasil diinstal, maka dinyatakan siap untuk dijalankan dan digunakan dalam pembuatan serta pengelolaan mesin VirtualBox. Nah, setelah VirtualBox sudah diinstal, yaitu yang selanjutnya membuat dan menjalankan virtual mesin. Yang pertama adalah kita harus mendownload dulu ISO Ubuntu di situs resmi Ubuntu-nya. Nah, setelah ISO Ubuntu di-download, kita harus mempersiapkan virtual manager-nya dengan memberi nama, sedangkan pada kolom ISO image dimasukkan file ISO Ubuntu yang telah diunduh sebelumnya. Setelah itu, mengatur spesifikasi virtual hardware seperti perangkat keras virtual yang meliputi alokasi RAM, jumlah prosesor, dan kapasitas penyimpanan agar sesuai dengan kebutuhan sistem operasi yang akan dijalankan. Nah, setelah itu, baru kita masuk ke dalam proses instalasi Ubuntu, di mana klik start pada virtual mesin setelah seluruh pengaturan virtual mesin selesai dilakukan. Langkah selanjutnya adalah menjalankan virtual mesin dengan menekan tombol start pada aplikasi Oracle VirtualBox. Nah, lalu pilih try or install Ubuntu. Kemudian pilih install Ubuntu untuk memulai proses pemasangan sistem operasi. Kemudian dilanjutkan pada memilih bahasa, aksesibilitas Ubuntu, serta layout keyboard. Setelah itu semua dipilih, masuk ke pemilihan koneksi internet. Pilih yang Use Wire Connection untuk mengaktifkan koneksi internet pada sistem operasi Ubuntu. Lalu, pilih install Ubuntu, kemudian pilih jenis instalasi Ubuntu. Pada pemilihan jenis instalasi Ubuntu ini, pilih opsi Interactive Installation untuk melanjutkan proses instalasi. Lalu, selanjutnya adalah pemilihan jenis paket instalasi. Pada tahap ini, pilih opsi Default Installation untuk menggunakan konfigurasi standar Ubuntu, kemudian lanjutkan proses instalasi. Kemudian, centang semua rekomendasi software yang telah diberikan oleh Ubuntu. Nah, apabila sudah selesai, kita lanjut ke pemilihan metode instalasi. Pada tahap ini, dipilih opsi Erase Disk and Install Ubuntu untuk melakukan instalasi sistem operasi Ubuntu secara penuh pada virtual disk yang telah disediakan. Kemudian pembuatan akun pengguna, lalu pengecekan kembali sebelum proses instalasi. Nah, setelah itu semua selesai, maka tinggal tunggu proses instalasi hingga selesai. Nah, apabila proses instalasi telah selesai, maka kita dianjurkan untuk restart Ubuntu agar sistem berjalan dengan normal. Setelah semua selesai, restart selesai, maka hal yang kita lakukan selanjutnya adalah melepas media instalasi Ubuntu, di mana ini gunanya agar sistem tidak kembali masuk ke proses instalasi saat komputer atau virtual mesin dijalankan ulang, sehingga Ubuntu dapat berjalan secara normal. Setelah itu, Ubuntu siap digunakan. Setelah proses instalasi dan restart selesai dilakukan, pengguna dapat melakukan ke sistem dengan memasukkan password yang telah dibuat pada tahap pembuatan akun sebelumnya. Nah, selanjutnya topik yang kedua adalah identifikasi dan penanganan pada permasalahan RAM. Identifikasi gejala kerusakan pada RAM. Identifikasi kerusakan RAM dilakukan dengan mengamati respons sistem seperti kegagalan booting, bunyi bip pada motherboard, hingga crash aplikasi secara mendadak. Berdasarkan hasil wawancara dengan teknisi berpengalaman di Desimol Kota Batam, faktor penyebab utama kerusakan meliputi korosi pada pin, ketidakcocokan frekuensi atau voltase, suplai daya yang tidak stabil, serta suhu panas berlebihan atau overheating. Gejala umum yang sering muncul adalah restart tiba-tiba dan fenomena blue screen. Untuk menjaga stabilitas sistem, diperlukan kesesuaian spesifikasi RAM dengan motherboard.
Nah, serta perawatan rutin. Langkah preventif yang dapat dilakukan meliputi prosedur pemakaian komputer yang benar, pembersihan debu secara berkala, dan mematikan sirkulasi udara atau ventilasi perangkat berfungsi optimal guna mencegah kerusakan fisik pada modul RAM. Selanjutnya adalah troubleshooting permasalahan RAM. Sebelum melakukan troubleshooting, alangkah baiknya kita mengidentifikasi dulu gejala kerusakannya. Berdasarkan hasil pengamatan, kerusakan RAM dapat dikenali melalui kegagalan sistem dalam melakukan proses booting secara normal. Dalam kondisi ini, komputer seringkali tertahan pada layar awal tanpa respon lanjutan ke sistem operasi. Hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan RAM dalam mendukung pembacaan dan pengolahan data saat startup, sehingga sistem gagal berjalan secara optimal. Yang kedua, setelah identifikasi permasalahan selesai, kita mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan ini adalah biasanya kuas, obeng, penghapus, atau kain fiber. Nah, setelah itu kita harus mematikan komputer. Sebelum pemeriksaan komponen internal, pastikan daya komputer telah dimatikan sepenuhnya dan dilepaskan dari sumber listrik. Langkah krusial ini bertujuan untuk menghindari resiko korsleting, mencegah kerusakan komponen sensitif, serta menjamin keselamatan pengguna selama proses perbaikan berlangsung. Selanjutnya adalah membuka casing komputer. Setelah memastikan daya terputus, langkah berikutnya adalah membuka casing komputer menggunakan obeng untuk melepas skrup pengunci. Proses ini harus dilakukan secara hati-hati guna menghindari kerusakan fisik pada bagian luar maupun komponen internal. Dengan terbukanya casing, teknisi dapat melihat komponen secara jelas untuk mempermudah proses identifikasi, pemeriksaan, serta penanganan pada modul RAM serta komponen pendukung lainnya. Setelah dilakukan pelepasan pada casing, maka selanjutnya adalah melepas fisik RAM. Proses pelepasan dilakukan dengan membuka pengunci pada kedua sisi slot secara perlahan hingga modul terangkat. RAM harus diambil dengan hati-hati guna menghindari kontak langsung dengan bagian pin atau sirkuit yang sensitif. Langkah ini sangat penting untuk mencegah kerusakan elektrostatis dan memastikan proses pembersihan serta penguasaan komponen dapat dilakukan secara optimal. Selanjutnya adalah membersihkan fisik RAM dan slot. Pembersihan ini bertujuan untuk menghilangkan debu dan kotoran yang dapat menghambat koneksi antara RAM dan motherboard. Proses ini dilakukan dengan menyeka modul menggunakan kain fiber atau kuas. Nah, setelah dibersihkan, maka selanjutnya adalah pemasangan kembali RAM ke dalam modul atau ke dalam slot motherboard. Pemasangan dilakukan dengan menyesuaikan posisi lekukan pada RAM dengan slot yang tersedia agar tidak terbalik. RAM kemudian ditekan secara perlahan dan merata hingga pengunci pada kedua sisi slot terkunci dengan sempurna. Pemasangan yang tepat sangat penting untuk memastikan RAM terpasang dengan baik dan dapat terbaca oleh sistem sehingga komputer dapat beroperasi secara normal tanpa gangguan. Setelah RAM dipasang kembali, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian apakah RAM tersebut benar pemasangannya, maka harus dilakukan pengujian. Menyalakan kembali komputer untuk memastikan sistem dapat melakukan booting secara normal. Jika komputer masuk ke sistem operasi dengan lancar, maka proses pembersihan dan pemasangan dinyatakan berhasil. Namun jika kegagalan booting masih terjadi, hal tersebut mengindikasikan adanya ketidaksempurnaan pada posisi pemasangan RAM. Nah, apabila tidak bisa melakukan booting setelah kita melakukan pemasangan RAM, maka kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan difokuskan pada validasi posisi modul RAM. Langkah ini mencakup pemindahan RAM dari slot awal ke slot alternatif, misalnya ke slot yang lebih dekat dengan heatsink, untuk memastikan tidak adanya gangguan pada jalur koneksi sebelumnya. Selain itu, dilakukan pengecekan fisik ulang pada slot motherboard guna memastikan kebersihan dari debu atau kotoran yang dapat menghambat deteksi perangkat. Pemindahan posisi ini untuk mengidentifikasi apakah pemasangan terletak pada modul RAM atau kerusakan pada salah satu slot motherboard. Nah, setelah itu selesai, maka yang terakhir adalah melakukan uji komputer. Dilakukan pengujian akhir dengan menghubungkan kembali perangkat ke sumber listrik. Fokus utama tahap ini adalah memverifikasi proses booting untuk memastikan sistem berjalan lancar hingga masuk ke sistem operasi. Pengujian ini menjadi indikator keberhasilan langkah perbaikan sekaligus memastikan bahwa RAM telah terpasang dengan benar pada slot yang tepat dan dapat terbaca oleh sistem tanpa gangguan teknis. Oke, kesimpulan dari praktikum ini adalah
Pertama, praktikum instalasi Ubuntu melalui VirtualBox menunjukkan bahwa sistem operasi open source dapat diimplementasikan secara terstruktur sebagai alternatif yang stabil dan fleksibel. Proses ini mencakup konfigurasi virtual mesin mulai dari pengaturan file ISO hingga alokasi perangkat keras virtual, RAM, dan prosesor. Keberhasilan instalasi ditandai dengan sistem yang mampu berjalan normal setelah akun pengguna dibuat, membuktikan efektivitas virtualisasi dalam mempelajari sistem operasi tanpa mengubah suatu sistem utama. Yang kedua, identifikasi kerusakan RAM dapat dilakukan melalui pengamatan gejala sistem, khususnya kegagalan pada proses booting. Langkah penanganan yang meliputi pembersihan fisik modul, pembersihan slot, hingga pemindahan posisi pada motherboard terbukti efektif untuk memasukkan konektivitas perangkat keras kembali optimal. Melalui rangkaian proses ini diperoleh pemahaman mendalam mengenai tindakan preventif dan perbaikan teknis guna menjaga stabilitas kinerja komputer secara menyeluruh. Saran untuk perbaikan selanjutnya adalah yang pertama, optimasi konfigurasi sistem, memastikan fitur virtualisasi pada BIOS dan sistem operasi host sudah aktif sebelum menggunakan VirtualBox guna mencegah error pada virtual mesin. Yang kedua, kepatuhan prosedur keamanan, menerapkan tahapan kerja secara urut, mematikan daya, melepas, membersihkan, serta memasang kembali demi keselamatan pengguna dan pencegahan kerusakan perangkat keras. Yang ketiga, penguatan analisis teknis, mendalami fungsi tiap komponen agar identifikasi kerusakan didasarkan pada pemahaman sistematis, bukan sekadar percobaan trial dan error. Yang keempat, dokumentasi yang terstruktur mencatat setiap tahapan dan kendala secara rinci sebagai bahan evaluasi serta referensi untuk pengembangan penelitian atau praktikum selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.